Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Baiklah, malam hari ini saya akan memberikan materi tentang penulisan pegon, yang mana sudah disampaikan pada pelajaran kemarin. Namun akan saya ulangi kembali agar anak-anakku bisa memahami. Baiklah, kemarin sudah diterangkan bahwa rumus pegon adalah seperti ini. Jadi ketika ini suara fathah diikuti alif, karena di sini menerangkan tentang vokal A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Nah, sekarang bagaimana untuk mewujudkan atau membuat suara A atau vokal A ketika di dalam huruf kalimat pegon? Maka setelah fathah harus diikuti oleh alif, maka bersuara A. Ini bersuara A. Jadi untuk A itu fathah diikuti oleh alif, maka bersuara A. Nah, ini contohnya seperti ba fathah kemudian alif, ta fathah kemudian alif. Dibaca bata. Ini nantinya ketika sudah seperti ini, walaupun tidak diberi harokat, tapi sudah mengikuti koridor diikuti alif, maka otomatis ketika tidak ada harokatnya pun otomatis dibaca bata. Tidak mungkin butuh, tidak ya, pasti bata walaupun tidak ada harokatnya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu yang bersuara I. Bagaimana huruf pegon bersuara I? Vokal I ya, yaitu ketika setelah kasroh maka diikuti ya sukun. Setelah kasroh diikuti ya sukun, maka menjadi vokal I, bersuara I. Kita sudah tahu bersama bahwa kasroh bersuara I. Maka ketika pada pegon, kasroh tersebut harus diikuti ya sukun, agar lebih menjelaskan bahwa itu bersuara I. Nah, contohnya bagaimana? Setelah kasroh ya sukun bersuara I, contohnya adalah lam kasroh ya sukun, dal kasroh ya, ini dal kasroh ya sukun, dibaca lidi, lidi ya. Ini cara penulisannya seperti ini. Ini setelah kasroh diikuti ya sukun, setelah kasroh diikuti ya sukun, maka dibaca lidi. Ini ketika tidak ada harokatnya pun pada huruf pegon maka bisa pasti dibaca lidi, tidak dibaca yang lain. Ini harokat di sini adalah sebagai penolong saja karena untuk pemula dan untuk yang baru belajar tentang pegon. Nah, selanjutnya vokal U ya, vokal U. Ini vokal U. Bagaimana dalam huruf pegon bersuara U? Yaitu setelah doma diikuti dengan wawu sukun. Setelah harokat doma diikuti wawu sukun, maka menjadi suara U. Contohnya seperti apa? Contohnya kaf doma wawu sukun, ta doma wawu sukun. Maka ketika disambung menjadi dibaca kutu, kutu. Nah ya, biasanya contoh yang lain silahkan anak-anak buat sendiri ya. Kutu ini untuk mempermudah, jadi akhirnya sama U semua. Nah, kutu ini, tulisan kutu ini, kata kutu ini ketika tidak ada harokatnya pun dibaca kutu, seperti itu.
Kemudian yaitu suara E. Ini E ya, E. Bagaimana pegon bersuara E? Vokalnya menjadi suara E, bervokal E, yaitu setelah fathah diikuti ya sukun. Untuk membuat vokal E setelah fathah diikuti ya sukun, maka bersuara E. Contohnya yaitu lam fathah ya. Mana di sini fathah, lam fathah diikuti ya sukun. Lam fathah, ini lam fathah harokatnya diikuti ya sukun. Maka pasti dibaca lay atau kita dipermudah saja lele, seperti itu. Lele, ikan lele ya, lele. Nah, dipertegas lagi untuk suara E, vokal E setelah fathah diikuti ya sukun. Setelah fathah diikuti ya sukun. Contohnya adalah lele. Dan selanjutnya yaitu untuk vokal O. Bagaimana cara membuat vokal O? Untuk vokal O yaitu setelah fathah maka diikuti wawu sukun. Setelah fathah diikuti wawu sukun, maka akan menjadi vokal O atau suara O. Contohnya bagaimana? Contohnya ta berharakat fathah ya, fathah diikuti wawu sukun. Ini kaf, ini salah ya, dicoret ini. Ini saya salah coret. Ini kaf bersuara berharakat fathah diikuti wawu sukun. Pokoknya ketika suara vokal A maka setelah fathah diikuti wawu sukun, setelah fathah diikuti wawu sukun. Ya, ini di sini. Fathah diikuti wawu sukun, fathah lagi, kaf fathah diikuti wawu sukun. Maka cara bacanya bagaimana? Ini berbunyi bagaimana? Berbunyi toko. Toko. Ya. Toko. Nah, untuk membedakan ini toko atau tuku ketika nanti tidak ada harokatnya, memahami kalimat sebelumnya. Tapi di sini yang saya kehendaki karena sedang mempelajari vokal O, maka di sini saya contohkan adalah toko. Toko ya. Tulisannya tahu kau. Tapi dibaca toko. Seperti lele tadi, lai dibaca lele. Ya. Ini untuk vokal O. Setelah fathah wawu sukun, setelah fathah wawu sukun. Apapun hurufnya di sini ya, pokoknya setelah fathah ada wawu sukun pasti bersuara O. Misalnya ba fathah dan wawu sukun maka bersuara bo, seperti itu. Dan contoh yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu mengenai ini harokat pepet namanya. Ini untuk memberikan vokal E. Kalau tadi ini E, sekarang ini E. Bersuara E ya. Bersuara E berbeda dengan E di sini. Ini E. Kalau ini E. Nanti ini peletakannya di atas huruf seperti harokat ya. Peletakannya di atas huruf yaitu seperti burung ini ya. Lansip seperti ini ya. Seperti ini. Iya, buatnya seperti ini. Ini diletakkan di atas huruf harokat ini. Kalau boleh katakan pepet ya, atau harokat lah kalau dalam bahasa kalimat Arab itu harokat. Karena ini pegon, ini dinamakan pepet, bersuara E. Contohnya seperti apa? Sin berpepet berarti se, fa berpepet berarti pe, ini tak sukun. Se berpepet, sin berpepet ya. Ulangi, sin berpepet berarti se, fa berpepet pe, dan ini tak sukun. Maka bahasanya adalah sepet. Sepet, ini sukun ya. Ini sukunnya yang ada di sini, ini sukunnya. Dibaca sepet. Nah, ini pepet bersuara E. Ingat-ingat, harus dibedakan antara yang bersuara E dan E
bedakan. Kalau suara E pakai fathah dan ya sukun, tapi kalau suara E contohnya seperti sepet, maka pakainya pepet yang seperti ini, seperti burung ya. Seperti kalau misalnya menggambar pemandangan ini, gambar burung seperti ini. Begitu saja sementara ya. Untuk materi selanjutnya nanti dilanjutkan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.